Selamat siang para netizen manapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Roy Suryo dan kawan-kawannya mendesak Sylvester segera ditangkap. Wah, kok bisa bang? Ada apa begitu kan? Ya, dan bahkan Roy Suryo dan kawan-kawannya begitu kan ya, sudah melihat putusan kasasi soal Sylvester Matutina yang kemudian kabarnya ya, yang seharusnya yang mendapatkan hukuman ya 1,5 tahun begitu soal undang-undang ITE. Nah, nampaknya kenapa begitu kan Sylvester ini sampai hari ini ya, kalau sudah Sylvester ini ternyata sudah divonis penjara begitu kan ya, soal memfitnah Pak JK tahun 2019. Namun sampai sekarang kok masih bebas dan belum dieksekusi, ini ada apa? Itu yang masyarakat mempertanyakan soal itu begitu. Satu persatu orang-orang Jokowi dibidik begitu kan ya. Ini sebenarnya kasus lama begitu. Ini sebenarnya kasus lama. Kok mencuat lagi? Ya karena mungkin Sylvester terlalu kuat ya. Terlalu kuat mungkin begitu kan. Nah, jadi Sylvester ini karena menuding begitu kan ya, bahwa banyak masyarakat yang miskin saat itu disebabkan karena adanya korupsi dilakukan oleh keluarga Pak JK. Nah, Pak JK ini dan keluarganya tidak terima begitu kan, mengadukan Sylvester ya ke pihak kepolisian tahun 2017. Bahkan ya tim advokat keluarga JK yang melaporkan Sylvester Matutina ke Barreskrim Polri atas tuduhan-tuduhan dan menuding seperti itu begitu. Jadi saya kira ini melihat dengan apa yang kemudian putusan sudah keluar begitu kan ya, yang sudah diputuskan kalau nggak salah 20 Mei 2019 ya, menyatakan bahwa menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi. Artinya dengan adanya Sylvester yang sudah divonis penjara, kenapa kok aman-aman aja? Dan itu masyarakat Roy Suryo dan teman-temannya mempertanyakan itu begitu. Apa orang yang sudah terbukti melakukan fitnah diberi vonis 1,5 tahun ya dieksekusi. Biar saudara Sylvester di penjara bisa muhasabah. Ini ada apa di balik ini semua? Kok aman-aman aja dengan putusan itu? Kira-kira seperti itu begitu. Saya nggak tahu apakah Sylvester sudah minta maaf kepada Pak JK dan sudah mengakhiri ini semua. Saya nggak tahu. Tapi yang jelas sekarang ini muncul narasi-narasi itu begitu kan ya. Kenapa kok aman-aman aja? Siapa yang melindungi itu begitu? Nah, nampaknya geng Solo sudah mulai sudah mulai down. Nampaknya geng Solo sudah mulai kocar-kacir begitu. Sudah mulai berantakan. Ya inilah ya, kalau di belakang mereka terlalu kuat tapi tidak didukung begitu kan ya. Ini Roy Suryo mengatakan segera penjarakan Sylvester Matutina dan mendesak begitu kan. Ini kok aman-aman aja. Sedangkan Tom Lembong 9 bulan mendekam di penjara begitu kan ya. Tidak ada aliran dana yang masuk kepada Tom Lembong. Nah, nampaknya Sylvester sudah mulai menghilang. Nampaknya Sylvester sudah mulai menghilang bro. Ya menghilang kemana bang? Ya wallahualam menghilang kemana begitu. Tapi yang jelas bukan menghilang sih sebenarnya. Karena apa? Karena kasus ini kasus lama. Tahun 2017 sampai sekarang begitu kan ya, Sylvester tidak tersentuh oleh hukum. Sedangkan Hasto begitu baru kemarin karena berbeda politik. Ngeri kan pada akhirnya. Satu persatu orang-orang si dia begitu kan ya. Sudah mulai ya dibidik lah begitu kan. Tapi menurut saya pribadi begitu kan ya, langkah apa yang kemudian dilakukan Sylvester ini kalau nggak salah ya, pernah dulu kayaknya minta maaf sih sebenarnya. Nggak tahu ini sudah masuk ke ranah hukum atau tidak, tapi yang jelas dengan adanya seperti ini kok diam-diam aja begitu. Nah inilah yang kemudian Rismond dan kemudian Roy Suryo begitu geram. Kenapa? Karena alasan Roy Suryo ini kegejati ini ya, desak Sylvester Matutina segera ditangkap. Dan sekarang aman-aman aja begitu. Apakah karena ada ya di balik ini semua karena ada Mulyono atau bagaimana begitu kan ya. Ngeri-ngeri sedap.
Jadi saya kira ini muncul narasi-narasi dan bahkan orang-orang begitu kan ya sekarang ini melihat bahwa orang-orang Mulyono ini sudah ambiar, sudah bubar semua begitu kan ya, sudah mulai berantakan, sudah menyelamatkan diri masing-masing. Ya, mengapa saya harus dukung Prabowo, dukung Prabowo? Ya kalau sejalan dengan Prabowo nantinya begitu kan ya. Ini salah satunya komentar dari netizen, publik menginginkan agar ya Sylvester dieksekusi menjalankan apa yang kemudian sudah diputuskan. Orang yang paling banyak jasanya di publik ini adalah mana mungkin di penjara, malah diperintah kasih jabatan komisaris dan BUMN. Tegakkan keadilan, tegakkan keadilan. Inilah salah satu komentar-komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra. Makanya ya Sylvester segera klarifikasi begitu kan. Biar clear dong ya. Apakah kasus lamanya ini sudah clear dengan keluarga Pak JK atau bagaimana? Karena ini adalah merupakan delik aduan begitu kan ya. Pak JK sendiri yang harus melaporkan itu karena dituding begitu kan seperti itu. Tapi dengan adanya kasus lama karena Jokowi 2017 sampai 2004 kemarin itu masih seorang presiden ya. Apakah itu aman-aman aja? Ngeri kan pada akhirnya. Nah, salah satu dari Sylvester untuk didesak begitu kan ya, seperti Roy Suryo menuntut Kejaksaan Negeri ini ya, Negeri Selatan begitu atau Kejari begitu segera mengeksekusi Sylvester yang telah divonis bersalah dalam kasus fitnah ya terhadap Wakil Presiden ke-10 yaitu Pak JK, Pak Yusuf Kalla begitu kan ya. Hal ini disampaikan Roy Suryo bersama dengan timnya, advokat anti kriminalisasi akademisi dan aktivis ya saat mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ya, yang bersangkutan sudah harus dieksekusi ya oleh kejaksaan ya dan masuk ke dalam ruang perubahan penahanan atau lembaga pemasyarakatan ya. Kasus yang menjerat Ketua Umum Solidaritas Merah Putih itu atau Solmed ya, itu bermula pada 2018 di mana Sylvester dilaporkan oleh pihak Pak JK begitu kan atas tuduhan menyebabkan atau menyebarkan fitnah melalui pernyataan kepada publik ya. Kemudian itu diproses hukum, bergulir di pengadilan ya, terus kemudian menjatuhkan vonis 1 tahun lebih begitu kan kalau nggak salah 1 tahun penjara kepada Sylvester. Tapi itu tidak dilakukan begitu kan ya. Dan bahkan sampai sekarang ya banding yang kemudian dilakukan oleh Sylvester ke Mahkamah Agung akhirnya menguatkan putusan bersalah dan memperberat hukuman menjadi 1,6 bulan begitu kan ya, 1 tahun, 6 bulan dan putusan tersebut ya berkekuatan hukum. Artinya ini sudah diputuskan begitu kan ya, sudah diputuskan melanggar undang-undang perfitnahan. Tapi Sylvester aman-aman aja sekarang begitu. Apakah pernah Sylvester dihukum? Dan inilah yang kemudian mengapa putusan kasasi Sylvester Matutina 1,5 tahun itu penjara belum dieksekusi. Dan ini banyak publik bertanya-tanya begitu kan. Kenapa kok belum dieksekusi? Nah, dengan adanya seperti ini seharusnya kan tahun 2017 ya tidak ada kebal hukum kepada siapapun di situ begitu. Walaupun Jokowi sudah 2 periode begitu 9 tahun memimpin begitu kan. Pada akhirnya kan jangan lalu kemudian hukum itu dijadikan sebagai alat-alat aja. Tajam kepada oposisi tapi tumpul kepada koalisi. Jangan seperti itu begitu. Karena kita lihat saja bahwa realitasnya masyarakat hari ini sudah tahu begitu kan. Kalau sudah ada delik aduan dari keluarga Pak JK seharusnya kan ini kena ini begitu. Dan putusan dari Mahkamah Konstitusi sudah justru memperberatkan begitu 1,5 tahun yang awalnya 1 tahun begitu. Jadi ini putusan yang real begitu. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen, banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya. Ini salah satunya komentar-komentar dari netizen ya, dan bahkan Roy Suryo ini sangat geram sekali begitu kan yang mendatangi Kejari untuk menuntut dan mendesak Sylvester Matutina segera ditangkap. Kok bisa baca? Coba ini. Selama Pak Lurah masih hidup, si orang itu aman-aman merdeka. Apakah seperti itu negara kita? Hukum kita begitu kan. Makanya tidak boleh dong siapapun itu melakukan hal seperti itu begitu. Jadi nampaknya geng Solo ini sudah mulai hancur satu persatu begitu kan. Ya akibat karena mereka
ya terlalu gimana begitu kan ya, terlalu seolah-olah dunia ini milik dia begitu. Makanya pihak kepolisian ya, Roy Suryo ketika datang begitu kan ya sebagai dan tim advokat begitu kan yang mendatangi Kejari di situ pada hari Rabu kemarin mempertanyakan soal bagaimana Sylvester, apakah Sylvester sudah dieksekusi untuk dijerat dan dihukum begitu kan ya. Nah, pada 2019, Sylvester Matutina juga dilaporkan keluarga Pak JK atas dugaan kasus fitnah. Ya, kasus ini bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan vonis 1 tahun. Lalu kemudian banding, ditolak begitu kan? Dan pada akhirnya lebih berat lagi, 1,5 tahun. Nah, setelah Sylvester mengajukan banding, hasil putusan banding itulah yang kemudian menyatakan bahwa Sylvester itu bersalah. Dan masa hukumnya ditambah menjadi 1,6 tahun. Nah, dan sekarang pertanyaannya, apakah Sylvester pernah dihukum? Walaupun sudah muncul begitu kan ya, surat surat dari Kejari begitu kan ya soal tudingan-tudingan begitu kan ya, vonis begitu, penjara, apakah sekarang masih aman-aman aja? Nah, ini belum dieksekusi ternyata sampai hari ini. Belum dieksekusi. Ada apa begitu kan? Ini yang mesti dipertanyakan oleh masyarakat di situ. Ya, nampaknya yang saya katakan tadi begitu bahwa selama ini memang orang-orang Jokowi begitu kan ya sangat kuat sekali. Nggak tahu ini begitu kuat dalam hal apa, tapi yang jelas banyak yang lolos begitu. Sylvester apakah lolos karena ada Jokowi? Nah, itu yang menjadi pertanyaan mendasar begitu kan bagi kita, bahwa jangan sampai hukum itu dijadikan sebagai alat politik saja begitu. Ini dari tim advokat anti kriminalisasi begitu kan ya, akademisi dan aktivis melakukan kunjungan ke kantor kejaksaan mempertanyakan soal itu. Dan poinnya begitu kan, menurut Ahmad Hussainuddin memaparkan dalam kasus ini bahwa begitu kan ya menolak permohonan kasasi tersebut ya dari banding Sylvester, dan bahkan ya mengatakan informasi bahwa Sylvester Matutina telah meminta maaf kepada Pak JK dan Pak JK sudah memaafkan. Akan tetapi kata dia, maaf dari Pak JK ini tidak membatalkan putusan kasasi, bahkan ya Mahkamah Agung, dan tidak menunda apalagi membatalkan ya proeksekusinya. Nah, artinya hukum itu tetap berjalan, memaafkan, semuanya memaafkan begitu kan ya, sudah minta maaf, sudah memaafkan, tapi proses hukum itu tetap berjalan ya, karena ini memberikan satu dampak negatif begitu kan. Artinya nama baik keluarga Pak JK ini nama baiknya ya dianggap gimana begitu kan ya, kalau tidak di terus menerus seperti itu begitu, difitnah terus menerus seperti itu begitu. Makanya memulihkan nama citra baik dari seorang mantan wakil presiden itu seperti Pak JK ya dengan adanya hukuman itu begitu kan. Artinya 1,5 tahun itu sebagai efek jera kepada dia, bahwa dia begitu kan ya sebagai bentuk yang selama ini difitnah, terus kemudian menuding ya, dituding sana sini begitu, dan pada akhirnya dengan dihukuman itu kan berarti kan memulihkan nama baik dari seorang keluarga Pak JK itu sendiri. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel dari podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.